warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan apa ini? Hadir Selasa Wage, Batang Jawa Tengah. Batang duduk Batang ya, duduk Bangke teman-teman ya, Batang Jawa Tengah. Saya pernah ke Batang ya, nah, ya. Saya kapok ke Semarang itu ya. Duduk di tengah jalan. Wis. Menanggapi komentar saudara kita, aku sudah berapa bulan kerja nggak ada hasil. Loh, kok kerja nggak ada hasil itu loh bagaimana? Orang kerja pasti ada hasil. Ya. Anda bekerja tidak ada hasil. Nah, apakah tidak ada hasil sama sekali? Ya. Kita kerja misalkan kuli bangunan, pasti kan dapat hasil ya. Misalkan per hari 100.000 itu kan hasil. Ya, soal katakanlah hasilnya cukup tidak cukup ini kan tergantung bagaimana Anda memanajemen. Bagaimana Anda mengelola pendapatan yang Anda dapatkan. Misalnya kayak tuku beras 1 kilo. Rola sewu, kayak tuku minyak, kayak tuku tempe, tahu, kayak tuku LPG misalkan. Itu kan tergantung dari bagaimana Anda mengelola keuangan itu gitu loh ya. Jadi pada hakikatnya di situ. Nah, terus ketika Anda bekerja ya, ini komentar saudara kita ya. Aku beberapa bulan kerja tidak ada hasil, sampai aku dicerai istri loh. Ya, sampai diceraikan istrinya. Jadi jangan lempar tanggung jawab Anda pada istrinya. Gara-gara aku tidak kerja, aku diceraikan istriku. Ya, itu adalah sebuah konsekuensi yang Anda harus terima sebagai laki-laki yang punya tanggung jawab. Jadi wajar kalau istrimu menceraikanmu, itu wajar. Gitu. Ya, tidak menyalahkan istrimu. Gitu. Ya, kita harus juga bisa melihat ya secara objektif itu. Kenapa istrimu itu menceraikanmu? Ya karena tidak ada uang untuk dimakan kok gitu loh ya. Ya. Masa mbok keloni tok gitu ya. Tapi tidak mbok pakani. Ya sapa sing gelem? Lah. Dari kesadaran diri semacam ini, jadikan sebagai pelajaran. Lu tidak usah nyalakan bojomu. Wajar kalau bojomu meninggalkanmu karena kamu tidak memiliki pekerjaan, itu adalah sesuatu yang wajar. Ya. Tapi jangan melempar kesalahan pada pasanganmu. Gitu. Coba Anda diposisikan istrimu. Gitu. Ya. Anda posisikan sebagai istrimu. Istrimu ndak mbok pakani, ndak mbok belanjani. Mek mbok keloni tok. Gitu. Terus giliran mangan kok golek utangan. Gitu. Kira-kira melayu ndak? Gitu. Ya Melayu gitu loh ya. Banyak yang kita lihat jadi banyak. Ya, kita lihat artis yang rame ini sedang rame videonya gitu. Ya, bojone di penjara. Ya. Bojone di penjara. Rabi maneh, golek wong sing sugih. Nah, apakah itu cinta sehidup semati? Ya, tidak. Ya. Cinta itu ketika semua terpenuhi, cinta itu pasti ada kepentingan gitu ya. Ya mungkin orang bisa berkata cinta itu sehidup semati. Ya, tapi ketika Anda sudah berkeluarga, ya sudah dihantam ekonomi, sudah dihantam kebutuhan, nah itu kadang cinta itu hilang karena ekonomi tak terpenuhi. Nah maka ketika katakanlah Anda bekerja tidak ada hasilnya, berarti gagal. Ya, berarti pengangguran. Kalau tidak ada hasilnya berarti pengangguran. Kalau misalkan Anda masih mendapatkan hasil dan masih cukup, ini soal pengendalian diri. Soal bagaimana Anda mengelola keuangan tadi gitu. Ya, tapi kalau sampai menceraikan Anda, nah itu ada dua kemungkinan. Yang satu tidak terpenuhi secara finansial, secara ekonomi, gawe mangan ndak ono, bingung. Jadi akhirnya resah terus. Ya, atau juga bisa jadi punya selingkuhan. Ya, biasanya kalau punya selingkuhan ini biasanya secara ekonomi terpenuhi. Ya, tapi dia membutuhkan kepuasan
kelaminnya. Gitu. Hipersek, biasanya seperti itu. Ya. Makanya teman-teman Selasa Wage, ketika kita ini katakanlah tidak punya pekerjaan, terus katakanlah kita dicerai oleh istri kita, ya itu adalah sesuatu yang wajar. Ya hidup itu memang seperti itu gitu loh ya. Kita tidak perlu menyalahkan mereka gitu ya. Yang perlu kita koreksi adalah diri kita. Kenapa kok kita tidak bisa mencukupi kebutuhannya? Orang katakanlah hidup dengan kita, itu karena kepentingan mereka gitu. Mereka punya kepentingan dengan kita. Merasa terlindungi, terayomi, terpakani gitu. Kalau mereka tidak bisa terpakani, golek pakan liyo gitu. Nah, contohnya artis itu. Ya, bojone di penjara rapi meneh, golek sing sugih. Itu kan menunjukkan gitu loh. Itu kan petunjuk dari Tuhan itu loh. Kamu itu harus cukup. Sandang pangan papanmu itu kudu cukup. Supaya apa? Supaya pasanganmu ya. Supaya pasanganmu ya. Supaya pasanganmu itu katakanlah ndak apa itu meninggalkanmu. Nah, jadi kita tidak perlu menyalahkan ya, kita tidak perlu menyalahkan orang yang meninggalkan kita karena kita tidak mampu mencukupinya gitu ya. Yang perlu kita koreksi adalah bagaimana supaya dari peristiwa itu kita bisa belajar menjadi baik. Bagaimana dari peristiwa itu supaya kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, dengan Anda memiliki karakter semacam ini, maka saya yakin sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa menambah semangat Anda sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang istiqomah. Ya, masalah itu bukan untuk katakanlah ditakuti ya. Masalah itu bukan untuk Anda sesali, tapi jadikan sebagai pelajaran. Hidup itu belajar ya. Belajar jadi wong apik ya. Setiap masalah harus bisa merubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Ya, baru Anda akan mendapatkan mendapatkan kebahagiaan dari masalah tersebut. Ya. Nah, itu kan peristiwa yang luar biasa toh. Anda jadi tahu oh ternyata watak karakter pasanganku ternyata mek sakmene. Ya. Ternyata mek sakmene, ndak kena dicak soro. Itu suatu saat ketika dia punya pasangan lagi ya, ketika pasangannya tidak produktif, tidak bisa menghasilkan, ya sama akan ditinggal. Maka bersyukurlah sama Tuhan Anda diperlihatkan seperti itu. Jadi tidak perlu sedih ya. Yang perlu adalah perbaiki supaya tidak terjadi lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.